Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi kami mewawancara pelanggan Kopi Kenangan dan kami juga menganalisis CRM-nya. Sebelum kita ke materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota tim terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ain Rosida dan rekan saya. Saya Galang Utomo. Saya Farani Yumna. Saya Nabila Oktavia Ramadhani. Saya Vanessa Mutiara Nabak Hafsah. Oke, selanjutnya ada di profil singkat dari Kopi Kenangan. Nah, Kopi Kenangan adalah kopi cepat saji di Indonesia yang didirikan tahun 2017 oleh Edward Tirta, James Poranto, dan juga Cynthia Sharonisa yang dikenal dengan karena konsep grab and go-nya dengan harga yang sangat terjangkau dan affordable dengan kualitas kopi lokal yang sukses menjadi unicorn F&B pertama di Asia Tenggara dengan ratusan gerai yang berkembang pesat yakni di Indonesia dan juga internasional seperti Malaysia, Singapura, serta melahirkan grup F&B kenangan brands yang juga menambahkan makanan ringan yaitu kenangan manis dan juga minuman cepat sajinya dengan kopi kenangan hanya untukmu. Serta awal populer mereka kopi kenangan itu yakni kopi kenangan mantan dengan minuman khas Jawa Barat dengan peminat kopi kenangan ini didominasi dengan kalangan Gen Z dan juga Gen milenial. Dan kopi kenangan juga terdapat aplikasi mobilenya dengan fitur-fitur yang menarik seperti voucher, diskon, terus promo-promo yang menarik juga kenangan points-nya. Dan tak hanya itu, kopi kenangan juga terdapat delivery online-nya seperti GoFood, GrabFood, dan juga Shopee Food. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada kriteria dan profil singkat responden. Untuk responden yang pertama ada pelanggan baru yang bernama Ayu yang berusia 20 tahun dan berstatus mahasiswa yang sedang mencoba kopi kekinian dengan memakai aplikasi dan promo. Alasan tertarik yaitu karena logo dan brandnya yang menarik. Lalu pengalaman pertama yaitu suka dengan nama menu yang unik dan rasa yang sesuai dengan ekspektasi. Lalu pengalaman layanannya yaitu baristanya juga ramah dan aktif dalam menggunakan aplikasi kopi kenangan. Lalu untuk yang kedua ada pelanggan promo, yaitu perempuan yang bernama Ratna yang berusia 21 tahun, berstatus mahasiswa, dengan budget yang terbatas yang sedang menunggu diskon setiap harinya. Alasan tertarik karena melihat promo di Instagram dan juga aplikasi. Lalu pengalaman pertama yaitu membeli saat promo dan mendapat minuman gratis. Lalu pengalaman layanan yaitu aplikasi sangat membantu dalam notifikasi voucher. Lalu yang ketiga ada pelanggan membership. Yang bernama Guntur yang berusia 20 tahun, yang berstatus mahasiswa perantauan yang bertempat tinggal di dekat outlet Kopi Kenangan. Dan kadang membeli saat promo serta suka kopi manis dan ringan. Alasan tertarik karena lokasi yang dekat dan suasana yang nyaman. Lalu pengalaman pertama yaitu suasana outlet yang nyaman untuk mengerjakan tugas dan pengalaman layanannya baristanya juga cukup ramah. Next. Yang keempat ada pelanggan lintas generasi, yaitu ada lelaki bernama Haryo, umur 40 tahun, dan berstatus pekerja kantoran yang sering ke mall. Perilakunya dia suka mencoba brand yang kekinian, dan alasan tertariknya dia melihat melalui IG. Pengalaman pertamanya membeli dari aplikasi dengan pelayanan yang mudah dan cukup baik dan positif. Yang kelima ada pelanggan online yang bernama Ibu Susi, berumur
34 tahun dan berstatus ibu rumah tangga. Berperilaku suka membeli online dengan alasan tertarik karena lebih praktis dan sering mendapatkan promo yang menarik. Pengalaman membeli di Kopi Kenangan, membeli produk dan produknya sangat sampai dengan selamat dan aplikasinya yang sangat membantu. Berikut adalah hasil wawancara dengan pelanggan Kopi Kenangan. Yang pertama yaitu ada pelanggan baru. Banyak pelanggan baru mengenal Kopi Kenangan dari outlet dan media sosial. Mereka tertarik mencoba karena menu yang unik, rasa yang enak, pelayanan ramah, serta promo aplikasi yang membuat mereka ingin membeli secara berulang. Yang kedua yaitu pelanggan lintas generasi. Pelanggan dari berbagai usia mengetahui Kopi Kenangan melalui Instagram. Daya tarik utama mereka adalah harga yang terjangkau, proses pembelian yang mudah, rasa yang konsisten, dan pelayanan yang cukup baik. Yang ketiga yaitu adalah memilih yang ketiga adalah pelanggan membership. Pelanggan memilih menggunakan membership dikarenakan lokasi outlet yang dekat, rasa yang komitmen, s- rasa yang konsisten, serta kenyamanan layanan. Mereka tetap loyal karena adanya benefit seperti voucher, poin, dan promo secara khusus. Yang keempat yaitu adalah pelanggan promo. Mahasiswa atau pelanggan muda sering tertarik oleh promo yang ditemukan di Instagram dan aplikasi. Mereka merasa transaksi mudah dan promo memberikan worth it value sehingga membuat mereka menjadi pelanggan tetap. Yang kelima ya yaitu GoFood dan GrabFood. Banyak pelanggan mengenal Kopi Kenangan dari rekomendasi di aplikasi ojek online. Salah satunya GoFood dan GrabFood. Mereka suka karena harganya yang terjangkau, promo menarik, cepat sampai, dan rasa yang konsisten sehingga nyaman untuk dibeli secara terus-menerus. Selanjutnya, Oke, baik. Selanjutnya, karena tadi Gala sudah menjelaskan hasil dari wawancara. Di sini saya akan menjelaskan analisis CXM-nya, yaitu pertama ada awareness. Nah, konsumen kebanyakan itu mengenal Kopi Kenangan tuh karena Kopi Kenangan tuh memiliki banyak cabang outlet dan juga kebanyakan responden kami mengetahuinya itu di media sosial seperti Instagram atau TikTok, dan juga tentang aplikasi juga dan juga rekomendasi dari orang terdekat. Nah, consideration-nya yaitu adalah kenapa sih konsumen ini tuh memilih Kopi Kenangan daripada brand lain. Nah, Kopi Kenangan itu memiliki harga yang terjangkau dan Kopi Kenangan tuh sering memberikan promo. Dan Kopi Kenangan juga memiliki lokasi yang strategis, yang dimana Kopi Kenangan itu memiliki banyak cabang di mana-mana dan juga dari brandingan Kopi Kenangan tersebut seperti logonya yang menarik dan menu-menu mereka yang menarik. Jadi konsumen tertarik untuk membeli uh, Kopi Kenangan, dan juga Kopi Kenangan itu memiliki tempat yang nyaman untuk kita tuh cuma buat sekedar berbincang aja atau buat bekerja atau mengerjakan tugas. Nah, selanjutnya ada purchase. Nah, pembelian melalui aplikasi dan outlet itu sangat mudah, dan juga Kopi Kenangan tuh sering juga memberikan promo kepada konsumennya, dan juga apa namanya, nama menu dari Kopi Kenangan tuh sangat kreatif. Jadi konsumen itu jadi ingin membeli apa ya? Jadi ada ketertarikan untuk membeli produk tersebut. Nah, selanjutnya service. Nah, juga ini juga berpengaruh juga. Responden semua mengatakan bahwa baristanya tuh ramah, dan aplikasi dari Kopi Kenangan tuh juga mudah digunakan. Dan ketika ada salah satu responden kami yang melakukan komplain kepada pihak Kopi Kenangan, dan pihak Kopi Kenangan itu meresponnya dengan responsif. Nah, selanjutnya ada delivery. Nah, juga kan Kopi Kenangan tuh bukan hanya
pembelian di outlet saja, akan tetapi kopi kenangan itu juga pembelian secara online seperti di GoFood, GrabFood, dan Shopee Food. Nah, pengalaman dari responden kami yaitu adalah cepat, aman, dan memuaskan. Jadi prosesnya itu cepat sekali dan produk sampai ke tangan konsumen itu dengan keadaan yang aman, tidak ada bocor sama sekali, dan rasanya yang memuaskan. Nah, dan selanjutnya ada consumption, yaitu adalah kopi kenangan itu memiliki rasa yang enak dan kayak jadi itu kayak konsumen tuh mikir dari rekomendasi dari orang-orang tuh kopi kenangan tuh enak sekali gini-gini gitu kan. Jadi konsumen tuh jadi mikir apakah seenak itu. Nah, pas konsumen coba, ternyata benar, rasanya tuh enak. Dan juga bagi pelanggan lama yang sering membeli kopi kenangan, itu juga mengatakan bahwa rasa dari produk kopi kenangan tuh sangat konsisten. Nah, selanjutnya ada post purchase. Nah, pelanggan itu tetap menerima promo atau voucher. Jadi kalau misalnya pelanggan itu download aplikasi kopi kenangan, nah pelanggan akan mendapatkan promo. Jadi kayak biasanya tuh promo harian atau pas ulang tahun tuh juga mendapatkan promo dan info lanjutan yang menjaga engagement kopi kenangan. Nah, next yaitu adalah loyalty. Nah, seperti Kopi Kenangan tuh kan memberikan promo, harga, dan poin membership, poin pada aplikasi. Nah, itu tuh membuat konsumen itu ingin terus membeli produk tersebut dan juga konsumen itu memiliki konsistensi rasa yang pas gitu. Jadi rasanya tidak berubah-ubah ya. Jadi konsumen tuh jadi ingin kembali lagi untuk membeli produk kopi kenangan. Next. Nah, selanjutnya bagian rekomendasi dan ada 4 strategi utama yang bisa dilakukan kopi kenangan ini tuh supaya loyalitas pelanggan semakin kuat. Nah, untuk yang pertama ini kopi kenangan perlu meningkatkan personalisasi di aplikasinya. Jadi promo atau reward yang muncul lebih disesuaikan dengan kebiasaan beli tiap pelanggan. Nah, misalnya tuh kalau seseorang sering beli menu tertentu, promosinya bisa diarahkan ke menu itu. Nah, dan selain itu, mereka juga bisa mengirimkan penawaran ulang tahun yang lebih personal dan menarik. Dan yang kedua, penting untuk memastikan pengalaman pelanggan tetap konsisten, baik beli lewat aplikasi, pesan antar, maupun langsung ke outlet. Jadi kualitas rasa, kecepatan pelayanan, sama keramahannya harus tetap stabil dan feedback pelanggan ini juga bisa dipakai untuk memperbaiki perbedaan layanan antar gerai. Dan yang nomor 3, eh, brand ini perlu terus inovasi produk yang sesuai tren tanpa meninggalkan menu klasik yang sudah jadi favorit pelanggan. Dan selain itu, pengalaman di gerai bisa dibuat lebih nyaman seperti dekorasi tematik, musik yang mendukung suasana atau area duduk yang enak supaya kunjungan lebih berkesan. Dan yang terakhir, kopi kenangan ini bisa memanfaatkan konten dari pelanggan di media sosial. Caranya dengan memberikan insentif, misalnya voucher atau poin tambahan untuk pelanggan yang membagikan pengalaman mereka. Lalu brand juga perlu merespon konten tersebut untuk membangun hubungan yang lebih dekat dan citra positif. Next. Berikut adalah bukti dari hasil wawancara kita. Yang pertama yaitu ada pelanggan yang lintas generasi, yang kedua yaitu adalah pelanggan baru. Terima kasih. Baik, presentasi dari kelompok 5 sudah selesai. Terima kasih atas perhatian Bu Asa dan kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.